Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman, apa kabar nih? Di situasi COVID-19 ini, bukan alasan kita untuk tidak semangat belajar dan menambah wawasan. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dwi Purmanasari, program Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya ingin mempresentasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan Indonesia, di mana dalam tema tersebut memiliki 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan atau yang sering kita kenal dengan PPKI. Yang kedua, dampak perubahan penduduk Jepang di berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Poin yang ketiga yaitu politik dan pemerintahan. Poin yang keempat, Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang. Yang kelima yaitu filsafat Indonesia dan mazhab pemikiran. Materi-materi tersebut akan disampaikan oleh dua pemateri. Dengan pemateri pertama yaitu Dwi Purmanasari dan pemateri kedua adalah Eni Sulastri. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat bertanya kepada saya atau kepada teman saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Secara bersama-sama, berdoa dipersilahkan. Langsung saja dilanjutkan dengan topik pembahasan yang pertama yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan berjumlah anggota 21 anggota dan 6 anggota tambahan lainnya. PPKI ini dilatar belakangi saat menjelang akhir Perang Dunia Kedua, di mana saat Jepang mengalami berbagai kekalahan di berbagai tempat. Nah, Jepang membutuhkan rakyat jajahannya untuk menahan sekutu. Akhirnya, Jepang memberikan janji kemerdekaan di berbagai negara jajahannya. Begitupun dengan Indonesia. Tepat pada September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia, tapi tanpa adanya batasan waktu pelaksanaannya. Janji tersebut baru ditindaklanjuti pada tahun berikutnya saat Jepang semakin terdesak di kawasan Asia Tenggara. Kedua badan bentukan Jepang tersebut, yaitu BPUPK dan PPKI, dapat menghasilkan rumusan seperti dasar negara, undang-undang dasar, bentuk negara, dan batas wilayah, hingga dapat memilih presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh PPKI. Menurut Jenderal Yamamoto, PPKI ini dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi yang saat itu berada di Yangon, Vietnam. Nah, Terauchi ini meresmikan anggota PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. 21 anggota dan 6 anggota tambahan PPKI ini dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi selaku penguasa tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nah, penambahan 6 anggota ini tanpa sepengetahuan Jepang. Kenapa? Karena agar Jepang tidak tahu atau tidak dapat mengikuti jalannya sidang PPKI dan mengetahui apa aja hasil dari sidang PPKI tersebut, teman-teman. Ketua PPKI pada saat itu adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta dengan Ahmad Subagio sebagai penasihat khusus. 12 anggota PPKI ini diantaranya 12 orang berasal dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang lagi dari perwakilan golongan Tionghoa. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di bekas Gedung Vokat Penjambon, Jakarta Pusat, atau yang sering kita kenal dengan Gedung Pancasila. Rapat direncanakan dimulai pada pukul 9.30 tetapi baru dibuka pada pukul 11.30 dan ditutup pada pukul 16.12. Di antaranya terdapat waktu istirahat pada pukul 13.50 sampai dengan 15.15 waktu Indonesia bagian Barat. Apa aja sih hasil sidang pertama PPKI tersebut? Yang pertama adalah mengesahkan pembukaan batang tubuh aturan peralihan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, ketua. Yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.
Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 10 hingga pukul 14.55. Di antaranya terdapat 2 kali waktu istirahat, yaitu pada pukul 12.44 sampai dengan 14.23, di mana dalam sidang kedua PPKI ini menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama adalah memutuskan pembentukan Komite Nasional Pusat dan Daerah. Yang kedua, menetapkan 12 menteri dan kabinet dalam lingkungan pemerintahan. Yang ketiga, memutuskan pembagian wilayah dan calon gubernur atas 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, rapat PPKI dilanjutkan di Jalan Gambir Selatan nomor 10 untuk membicarakan pembentukan Komite Nasional. Disepakati bahwa anggota Komite Nasional berjumlah 60 orang dan rapat pertama akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi Jalan Pos Pasar Baru, Jakarta. Nah teman-teman, dilanjutkan dengan sidang ketiga PPKI ini. Sidang PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Pusat dan Daerah. Yang kedua, pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu BKR, Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat juga diimbangi dengan Komite Nasional Daerah, di mana dalam sejarah tercatat bahwa KIP pernah melakukan sidang pada tanggal 29 Agustus 1945 yang diketuai oleh Kasman Swedimidjo. Di samping ini adalah foto dari Ketua Kasman Swedimidjo. Pada sidang KIP tersebut, Sultan Syahrir mengusulkan Badan Komite Nasional Indonesia Pusat atau BKNIP. Oke, baiklah teman-teman, dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu dampak perubahan penduduk Jepang di berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, di mana terdapat 2 dampak, yaitu dampak politik dan dampak ekonomi sosial. Dampak politik. Dampak politik ini terjadi di Indonesia ketika Jepang pertama kali datang ke Indonesia. Pada saat itu, rakyat Indonesia sangat gembira dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Kenapa? Karena Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua atau pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme. Bahkan Jepang mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap pagi di stasiun radio. Dan pengibaran bendera merah putih juga dikibarkan di samping bendera Jepang. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Jepang bukan hanya melarang pemutaran lagu Indonesia Raya di stasiun radio, bahkan Jepang juga melarang pengibaran bendera merah putih, bahkan mematikan semua pergerakan rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia diizinkan berorganisasi, namun hanya untuk kepentingan rakyat Jepang saja. Dampak ekonomi sosial. Jepang berencana menguasai seluruh sumber daya Asia Tenggara, atau yang mereka sebut dengan wilayah selatan di Indonesia. Jepang menguasai minyak bumi lalu dimanfaatkannya untuk kepentingan Jepang dalam merebut Indonesia dari Belanda. Sejumlah objek vital dan bangunan dihancurkan. Akibatnya pada penduduk Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan pemerintahan Jepang menyita harta milik Belanda atau harta yang dimodali Belanda. Harta itu meliputi perkebunan, bank, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi rakyat. Bahkan harta pribadi mereka diminta untuk membiayai perang Jepang. Jumlah gelandangan bertambah di kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya. Bahkan dari mereka tidak jarang sampai meninggal dunia akibat kelaparan. Dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu politik dan pemerintahan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil, banyak permasalahan yang belum diatasi. Bangsa ini masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajahan Belanda untuk kedua kalinya yang ingin menguasai Indonesia. Sejarah politik di Indonesia. Diawali kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada saat itu belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers atau para pendiri Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan adalah
presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem presidensial ini terpusat pada Soekarno dan Hatta karena rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum adanya MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua adalah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik, yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintah Indonesia dari sistem pemerintah presidensial ke sistem pemerintah demokrasi parlementer. Dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Kemudian Presiden Soekarno perlu membentuk satu kabinet lagi. Sayang sekali saat itu berbagai kabinet mengalami seperti kegagalan karena pada saat itu masih banyak tantangan bagi pemerintah, banyak dari luar ataupun dalam, seperti Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda menggambarkan sejarah politik di Indonesia, dan akhirnya ini ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Meskipun berbagai perjanjian telah dilakukan seperti Perjanjian Lingkar Jati, Renville, Rome and Rhine pernah dilakukan. Masa RIS, Perjanjian Konferensi Meja Bundar dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Hasil perjanjian ini sangat penting, salah satunya kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Karena Indonesia memiliki hubungan dengan kerajaan Belanda, akhirnya Indonesia menggunakan nama baru, yaitu RIS atau Republik Indonesia Serikat. Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya juga berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Coba deh teman-teman sekarang bayangkan, jadi berbagai negara, contohnya seperti negara Indonesia bagian timur, negara Indonesia bagian barat, negara Indonesia Timur, negara Pasundaan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Setiap negara tersebut memiliki masing-masing pemimpin. Sistem pemerintahan ini hanya berlangsung 1 tahun saja teman-teman. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Akhirnya mereka mengusulkan kepada pemerintah Soekarno-Hatta untuk menggantikannya menjadi Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, pada tanggal 15 Agustus 1950, pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan penandatangan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar RIS. Jadi berbagai negara, contohnya seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundaan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Setiap negara tersebut memiliki masing-masing pemimpin. Sistem pemerintahan ini hanya berlangsung 1 tahun saja teman-teman. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Akhirnya mereka mengusulkan kepada pemerintah Soekarno-Hatta untuk menggantikannya menjadi Republik Indonesia. Nah, penandatangan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar RIS. Demokrasi liberal. Demokrasi ini mencontoh sistem parlementer barat. Masa ini disebut dengan demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh satu Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR sesuai dengan ideologi dan tujuan politik tertentu. Karena kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada saat itu menjadi tidak stabil karena seringnya gonta-ganti kabinet. Coba deh teman-teman bayangin, karena seringnya gonta-ganti kabinet membuat program-program yang dibuat oleh pemerintah jadi tidak dilaksanakan dengan baik. Selama 9 tahun, Indonesia pada saat itu 7 kali pergantian kabinet. Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 5 Juli pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Dewan Konstitusi dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 karena tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1959, Presiden Soekarno kemudian berikan amanat ke Konstitusi untuk mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin. Ini adalah demokrasi terpimpin bukanlah diktator, dan demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Penerapan demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun pada saat itu Partai Komunis atau PKI semakin berkembang melalui ajaran Nasako sampai akhirnya muncul peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita sebut dengan G30 SPKI. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Inilah kali pertama dalam sejarah politik Indonesia yang menjadi sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi sistem demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto. Indonesia pun berlanjut memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Baru. Nah, itulah beberapa sistem politik dan pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajarinya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nin Sulastri. Saya mengakhiri. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih ada kata-kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.